Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fitri Pritami, NIM 19042011. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan mata kuliah Geografi Regional tentang negara Indonesia dan negara tetangga Asia Tenggara, dan berikut poin-poinnya. Baiklah, poin yang pertama yaitu negara-negara Asia Tenggara dan beserta ibu kotanya. Baiklah, yang pertama yaitu Indonesia dengan ibu kotanya Jakarta. Yang kedua yaitu Malaysia, ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Yang ketiga yaitu Singapura, ibu kotanya adalah Singapura. Yang keempat, Brunei Darussalam, ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Yang kelima, Thailand, ibu kotanya adalah Bangkok. Selanjutnya yang keenam yaitu Filipina, ibu kotanya adalah Manila. Ketujuh, Kamboja, ibu kotanya adalah Phnom Penh. Selanjutnya yang kedelapan yaitu Vietnam, ibu kotanya adalah Hanoi. Yang kesembilan yaitu Myanmar, ibu kotanya Rangon. 10 yaitu Laos, ibu kotanya adalah Vientiane. Selanjutnya yang terakhir Timur Leste, ibu kotanya adalah Dili. Baiklah, poin yang kedua yaitu letak astronomis Indonesia dan Asia Tenggara. Baiklah, yang pertama yaitu letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa, sedangkan garis bujur garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Nah, kalau secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Baiklah, yang kedua yaitu letak astronomis Asia Tenggara atau disingkat dengan ASEAN. Untuk ASEAN secara keseluruhan, letak astronomisnya berada di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Baiklah, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu nama-nama pulau yang ada di Asia Tenggara. Poin yang keempat, nama-nama sungai yang ada di Asia Tenggara. Baiklah, poin yang terakhir yaitu tentang aktivitas penduduk Asia Tenggara berdasarkan sosial, ekonomi, dan budaya. Pertama, Indonesia. Keadaan sosial yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ras Malayan, Mongoloid, yaitu berada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Selanjutnya ras Melanesoid, yaitu berada di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Selanjutnya keadaan ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekonomi penduduk Indonesia umumnya di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kesehatan. Hasil tambang utama negara Indonesia adalah minyak bumi, batu bara, timah,
biji besi, emas, tembaga, intan, dan nikel. Selanjutnya, budaya di Indonesia. Budaya Indonesia adalah keseluruhan kebudayaan nasional, kebudayaan lokal, maupun kebudayaan asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Budaya Indonesia dapat juga diartikan bahwa Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan budaya yang beragam seperti tarian daerah, pakaian adat, dan rumah adat. Budaya Indonesia tidak hanya mencakup budaya asli Bumi Putra, tetapi juga mencakup budaya-budaya pribumi yang mendapat pengaruh budaya Tionghoa, Arab, India, dan Eropa. Selanjutnya, Malaysia. Keadaan ekonomi di Malaysia. Kegiatan ekonomi penduduk Malaysia umumnya di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri. Hasil tambang utama negara Malaysia adalah timah yang merupakan bahan dasar pembuat kaleng. Keadaan sosial di Malaysia. Penduduk Malaysia Barat seperti orang Melayu, Tiongkok, India, dan Asia. Penduduk di Malaysia Timur seperti orang Iban atau Dayak Pesisir dan orang Kanzan. Budaya di Malaysia. Karena keanekaragaman penduduk ini, maka budaya Malaysia juga beragam. Misalnya, yang pertama itu tari zapin. Tari zapin adalah tarian dari suku Melayu yang ditarikan oleh kelompok penari berbaju adat Melayu. Yang kedua, nasi lemak. Nasi lemak adalah makanan khas Malaysia. Yang ketiga, gawai Dayak. Gawai Dayak merupakan upacara dan pesta adat tradisional suku Dayak di Pulau Kalimantan, termasuk di negara bagian Sarawak dan Sabah di Malaysia. Yang keempat, upacara Tai Pusam. Tai Pusam merupakan upacara tradisional suku Tamil, salah satu pendatang dari India di Malaysia. Selanjutnya, Singapura. Keadaan sosial di Singapura. Sebagian besar penduduk Singapura adalah keturunan Tionghoa serta sisanya orang Melayu dan India. Yang selanjutnya, keadaan ekonomi di Singapura. Kegiatan ekonomi penduduk Singapura umumnya di bidang perdagangan, industri, dan jasa. Budaya di Singapura. Karena keragaman penduduk dan latar imigrannya, budaya Singapura sering disebut sebagai campuran dari budaya Britania, Melayu, Tionghoa, India, dan Arab peranakan. Warga asing juga membentuk 42% penduduk Singapura dan memainkan peran penting dalam mempengaruhi budaya di Singapura. Selanjutnya, negara Thailand. Keadaan sosial di Thailand. Penduduk Thailand adalah bangsa Thai dan Burma. Selebihnya adalah keturunan Tionghoa serta orang Melayu. Selanjutnya, keadaan ekonomi di Thailand. Kegiatan ekonomi penduduk Thailand umumnya di bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Budaya di negara Thailand. Budaya dan tradisi Thailand telah menerima banyak pengaruh dari luar, terutama dari India, Laos, Burma, Kamboja, dan Tiongkok. Thailand adalah rumah bagi banyak etnis minoritas. Beberapa di antaranya menyeberangi perbatasan ke Myanmar, Laos, Kamboja, dan Malaysia, dan menanggung beban pengaruh budaya lokal, nasional, dan global. Orang-orang keturunan Tiongkok penting dalam masyarakat Thailand, terutama di sekitar Bangkok. Thailand dikenal dengan buatan tangan dalam bentuk pemujaan atau genggam yang disebut wai. Sering dilakukan oleh orang muda atau bawahan seketika bertemu dengan orang tua atau atasan. Sering disertai dengan pengucapan Sawadee Krap. Selanjutnya, negara di Filipina. Keadaan sosial di Filipina.
Mayoritas penduduk Filipina adalah orang Tagalog dan Tabuano. Selebihnya adalah keturunan Tionghoa dan Spanyol. Keadaan ekonomi di Filipina. Kegiatan ekonomi penduduk Filipina umumnya di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Budaya di Filipina. Masyarakat Filipina gemar menyanyi serta menari pada setiap kali pesta keramaian. Tarian bambu ini memerlukan pergerakan kaki yang cocok. Bahay Kubo merupakan rumah tradisional yang terkenal di Filipina, yang dibuat dari daun kelapa, nipah, dan bambu. Selanjutnya, Brunei Darussalam. Keadaan sosial di Brunei Darussalam. Mayoritas penduduk Brunei Darussalam adalah orang Melayu dan selebihnya adalah keturunan Tionghoa serta Dayak. Selanjutnya, keadaan ekonomi di Brunei Darussalam. Kegiatan ekonomi penduduk Brunei Darussalam umumnya di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Budaya di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara dengan multi etnis, di mana etnis-etnis tersebut tergabung dalam satu kelompok etnis yang bernama Brunei. Keragaman yang ada dalam etnis-etnis yang berbeda tersebut bukanlah terletak pada aspek agama, melainkan budaya, sosial, dan bahasa. Pribumi Brunei Darussalam yang beragama Islam lebih cenderung menjadi Brunei Malay, walaupun mereka sepenuhnya tidak berbicara bahasa Melayu. Selanjutnya, Kamboja. Keadaan sosial di negara Kamboja. Mayoritas penduduk Kamboja adalah orang Khmer, sebagian lagi yaitu orang Champa dan Tiongkok. Keadaan ekonomi di Kamboja. Kegiatan ekonomi penduduk Kamboja umumnya di bidang pertanian. Budaya di Kamboja. Budaya di Kamboja sangatlah dipengaruhi oleh agama Buddha, Theravada, di antaranya dengan dibangunnya Angkor Wat. Kamboja juga memiliki atraksi budaya yang lain, seperti Festival Bon Om Teu, yaitu festival balap perahu nasional yang diadakan setiap November. Rakyat Kamboja juga menyukai sepak bola. Selanjutnya, negara Laos. Keadaan sosial di Laos. Penduduk Laos terbagi atas 3 kelompok suku bangsa utama, yaitu suku Lao Laum, yang kedua suku Lao Teu, dan suku Lao Sung. Keadaan ekonomi di Laos. Kegiatan ekonomi penduduk Laos umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kegiatan pertanian dilakukan di sepanjang sungai Mekong. Budaya di negara Laos. Agama Theravada telah banyak mempengaruhi kebudayaan Laos. Pengaruhnya dapat terlihat pada bahasa, seni, sastra, seni tari, dan lain-lain. Musik Laos didominasi oleh alat musik nasionalnya, disebut kaen. Selanjutnya, negara di Vietnam. Keadaan sosial di Vietnam. Mayoritas penduduk Vietnam berasal suku Viet, Thai, dan Muong. Keadaan ekonomi di Vietnam. Kegiatan ekonomi penduduk Vietnam umumnya di bidang pertanian dan pertambangan. Budaya di Vietnam. Kebudayaan Vietnam sangat dipengaruhi oleh negara Tiongkok, sehingga kebudayaan Vietnam tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai Konfusianisme yang menekankan kepada kekeluargaan. Pakaian Ao Dai yang merupakan pakaian tradisional wanita Vietnam. Pakaian tersebut digunakan dalam momen-momen spesial seperti pernikahan, Tahun Baru Imlek, maupun festival-festival lainnya. Kebudayaan tradisional Vietnam berdasarkan pada kemanusiaan dan keharmonisan. Selain itu, juga menekankan pada nilai kekeluargaan dan kemasyarakatan. Selanjutnya, negara Myanmar. Keadaan sosial di Myanmar. Mayoritas penduduk Myanmar adalah orang Burma yang merupakan penduduk asli Myanmar.
Keadaan ekonomi di Myanmar. Kegiatan ekonomi penduduk Myanmar umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Budaya di negara Myanmar. Kebudayaan Myanmar banyak dipengaruhi oleh agama mayoritas yang dianut oleh masyarakatnya, yaitu ajaran Buddha. Ini terlihat dari banyaknya pagoda yang dapat kita jumpai hampir di setiap tempat di Myanmar. Masyarakat masih tergolong masyarakat tradisional dengan penduduk yang ramah dan masih kita jumpai banyak masyarakat yang masih memakai sarung dan menghisap rokok dengan cerutu. Salah satunya pagoda terkenal yang sangat indah adalah pagoda Swedagon di Yangon, dan reruntuhan candi yang luas dari ibu kota lama Pagan adalah salah satu pemandangan paling menarik di dunia. Beberapa kesenian tradisional Myanmar adalah Bagan Period Dance yang hampir mirip dengan tarian tradisional Indonesia, namun gerakan mereka lebih gesit dan beragam. Selanjutnya, Timor Leste. Keadaan sosial di Timor Leste. Penduduk yang mendiami wilayah Timor Leste adalah suku Timor dan selebihnya suku Beju, Galo, Nambi, dan Tokode. Selanjutnya, keadaan ekonomi di Timor Leste. Kegiatan ekonomi penduduk Timor Leste sebagian besar di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan pertambangan. Budaya di negara Timor Leste. Budaya Timor adalah adat istiadat, kepercayaan, seni, dan kebiasaan yang dijalankan oleh suku-suku penghuni Pulau Timor dan pulau-pulau kecil yang berdekatan di sekitarnya. Lingkup kebudayaan ini mencakup Timor Barat maupun Timor Leste. Suku-suku asli penghuni Pulau Timor adalah orang Rote, orang Helong, orang Atoni, orang Belu, orang Kemak, orang Marae, dan orang Kupang. Baiklah, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.